Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di episode yang baru. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Bagaimana caranya kita menjadi percaya diri di organisasi. Kak Mika, aku nggak percaya diri. Kak Mika, aku kadang-kadang ketika masuk dalam organisasi membuat aku nggak nyaman. Dan pada akhirnya aku tidak bisa menampilkan performan asliku. Tidak bisa menampilkan prestasi yang aku inginkan. Karena aku nggak pede. Gimana sih caranya pede? Yuk saksikan video ini dan jangan ketinggalan. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di episode yang baru. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton videonya dan juga sudah komen dan sudah likes. Terima kasih banyak dan semoga apa yang kita buat video ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua sehingga ada banyak tips baik itu terkait psikologi, terkait stress management ataupun mental health yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu topik kita hari ini adalah tips percaya diri di organisasi. Kenapa ini menjadi penting untuk dibahas? Karena ketika kita tidak menjadi percaya diri di dalam organisasi, akan sangat sulit untuk kita tampil, akan sangat sulit untuk menunjukkan performan diri kita, dan akan sangat sulit untuk kita bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh organisasi. Saya membuat 5 tips, teman-teman. Semoga 5 tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman menjadi percaya diri di organisasi dan bisa menunjukkan performan yang terbaik. Yuk kita mulai aja ya teman-teman, langsung. Tips yang pertama teman-teman. Tips pertama adalah memahami bisnis proses di organisasi saat ini. Nah, ini menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting ketika teman-teman bekerja di organisasi. Apakah teman-teman orang baru atau teman-teman orang lama, atau teman-teman bekerja sebagai konsultan, atau teman-teman bekerja di organisasi itu sebagai part-time misalkan. Ada banyak status kekaryawanan di situ, tapi teman-teman masuk dalam organisasi dan teman-teman ingin menjadi percaya diri di dalam organisasi tersebut. Maka tips pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah memahami bisnis proses yang ada di organisasi tersebut. Ini adalah kunci. Bisnis proses itu bicara tentang input, proses, output. Input bicara tentang sebenarnya proses di sana ada apa saja. Oh, di organisasi tersebut itu adalah bisnisnya jasa. Dari bisnis jasa ini, inputnya adalah ini, prosesnya adalah ini, output yang diharapkan adalah ini. Sehingga ketika kita mengetahui, menguasai bisnis proses ini, akan sangat memudahkan kita untuk memahami proses apa saja, skill apa saja, dan apa saja keputusan-keputusan yang akan kita buat ketika kita bekerja, ketika kita berkarya. Jadi teman-teman, supaya percaya diri, yang pertama, pahami bisnis prosesnya. Teman-teman bikin map sederhana boleh. Oh, bisnis prosesnya adalah ada departemen ini, ada departemen ini, ada departemen ini. Dan bisnisnya, produknya adalah ini. Di tengah produknya ini ada proses ini. Sehingga kita memahami setiap tugas tanggung jawab, setiap departemen, terutama tupoksi atau tugas tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita menguasai bahwa, oh ini tugas tanggung jawabku. Relate nanti dengan departemen lain adalah ini. Relate dengan organisasi partner adalah ini. Proses yang akan kita lakukan adalah ini. Dan outputnya adalah ini. Itu yang nomor 1 ya teman-teman ya. Nomor 2 adalah memahami target organisasi di layanan di mana kita bekerja. Nah, ini penting sekali. Pada saat teman-teman masuk di organisasi, teman-teman bekerja di organisasi, teman-teman harus memahami target organisasi apa yang ada di departemen teman-teman. Target organisasi apa yang ada di layanan teman-teman. Karena target organisasi ini yang akan menentukan strategi. Strategi sangat ditentukan oleh target organisasi, termasuk bagaimana cara kita berinteraksi dengan departemen yang lain. Nah teman-teman, ketika kita mengetahui target organisasi, ketika kita menguasai target organisasi, maka percaya diri kita akan muncul. Kenapa? Karena kita tahu kita akan pergi kemana. Karena kita tahu kita akan menuju kemana. Karena kita akan tahu apa yang harus di-achieve, apa yang harus dicapai, dan performan apa yang harus ditampilkan, cara-cara apa yang elegan untuk dipilih
untuk diputuskan, untuk dilakukan di dalam departemen kita atau layanan kita, sehingga kita tidak salah sasaran dan akurasinya tinggi. Ingat teman-teman, percaya diri muncul ketika kita tahu kita akan pergi ke arah mana dan kita tahu cara apa yang akan kita pakai. Itu ya teman-teman ya. Lanjut, nomor 3. Nomor 3 teman-teman. Nomor 3 adalah kuasai mindset dengan selalu melatih diri. Nah, kenapa mindset menjadi sangat penting? Mindset ini berbicara tentang bagaimana teman-teman menghargai diri sendiri. Bagaimana teman-teman melihat pekerjaan itu sendiri. Termasuk bagaimana teman-teman mencintai pekerjaan itu sendiri. Percaya diri tidak akan lahir, percaya diri tidak akan timbul ketika teman-teman merasa bahwa aku nggak sanggup, aku nggak mampu, aku nggak layak, aku dibandingkan yang lain, aku bukan apa-apalah. Atau mindset yang berpikir bahwa aku pasti nggak bisa, aku pasti nggak bisa, aku pasti nggak bisa. Kalau kita punya mindset kita nggak bisa, tidak perlu menebak apa yang terjadi di ke depan, ujungnya pasti teman-teman nggak bisa. Kenapa? Karena dari awal teman-teman sudah mengurangi energi positif yang ada di pikiran, yang ada di perasaan, dan yang ada di tindakan untuk menjadi produktif, mencapai target yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman, kuasai mindset kita bahwa saya layak, bahwa saya bisa, bahwa saya mampu, bahwa saya akan belajar, bahwa saya akan mencapai target itu, bahwa saya akan menguasai bisnis prosesnya. Ketika mindset ini bisa dikuasai, maka percaya diri itu akan muncul. Bagaimana supaya mindset itu bisa terbentuk, Kak Mika? Miliki positive support group di sekitar kita, miliki teman-teman yang mendukung kita, miliki mentor-mentor yang terpercaya, supaya kita bisa belajar dan kita menjadi jauh lebih positif mindset kita, sehingga perasaan kita menjadi enak, nyaman, sehingga tindakan kita menjadi produktif. Jadi teman-teman bisa positive support group, cari mentor, jadikan itu kekuatan supaya teman-teman memiliki mindset yang kuat. Itu ya teman-teman di nomor 3. Kita lanjut di nomor 4. Nomor 4 adalah kuasai audiens dan networking yang terkait. Kuasai audiens dan networking yang terkait. Ini juga menjadi kunci rahasia supaya kita bisa percaya diri di organisasi. Kenapa? Pertama adalah kuasai networking atau audiens. Kenapa networking ini sangat penting? Penting untuk mengetahui siapa atasan kita. Ini biasanya umumnya akan sangat jelas diketahui. Karena ketika kita bekerja, kita akan tahu siapa atasan kita. Walaupun di beberapa organisasi ada yang bentuknya berbeda. Atasan saya nggak cuma 1, Kak Mika. Atasan saya 2, atasan saya 3, atasan saya 4. It's okay. Kuasai, pelajari siapa atasan itu. Itu yang pertama. Kedua, siapa peers kita. Siapa rekan kerja kita. Kadang-kadang ketika kita masuk di dalam pekerjaan baru atau organisasi, peduli amatlah dengan partner, peduli amat dengan departemen lain, peduli amat dengan organisasi atau divisi-divisi yang lain. Jangan teman-teman, karena partner kerja inilah yang akan mendukung dan membuat teman-teman bisa confident, percaya diri. Ingat teman-teman, ketika kita bekerja di sebuah organisasi dan kita menjadi cuek, maka organisasi yang lain, divisi yang lain, departemen lain, atau individu yang lain, karyawan yang lain akan menjadi cuek juga sama kita. Artinya apa? Kita tidak bisa confident. Kenapa kita tidak bisa confident? Karena kita tidak mendapatkan dukungan atau support group atau mendapatkan dukungan positif dari sekitar di mana tempat kita bekerja. Jadi peers sangat penting, kuasai mereka. Dekati mereka, pelajari mereka, bagaimana kebutuhan mereka dan apa yang kita bisa supply. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita butuhkan mereka bisa supply. Di sini ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan menjadi satu tim yang kompak. Dan yang terakhir adalah subordinat kita. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Kak Mika, aku nggak punya anak buah. Kalau nggak punya anak buah, who is the next customer? Siapa customer kita berikutnya? Kuasai mereka, kuasai networkingnya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Tapi kalau itu subordinat, bagaimana subordinat kita bekerja? Berapa kekuatan manpower subordinat kita? Dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan subordinat kita? Jangan ada kerjaan kita tumpahin yang ke bawah stres. Akhirnya apa? Mereka bekerja seadanya dan mereka mengeluh. Nah, ketika mereka mengeluh, mereka tidak lagi mendukung kita. Kalau mereka tidak lagi mendukung kita, kita sulit untuk menjadi confident. Kenapa? Karena pekerjaannya pun juga seadanya. Kita tidak bisa perform, bahkan pekerjaannya banyak ditemukan kesalahan. Itu ya teman-teman ya, nomor 4.
kuasai audiens kita, kuasai networking kita yang terkait. Siapa sih customer saya, siapa sih atasan saya, siapa sih partner saya, siapa sih subordinat saya. Semua itu menjadi penting untuk meningkatkan percaya diri kita. Kenapa kita bisa percaya diri? Karena kita dapat dukungan dari atasan, kita dapat dukungan dari partner kerja, kita dapat dukungan dari subordinat atau who is the next customer kita. Itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, nomor 5. Nomor 5 adalah kuasai konten pekerjaan kita dengan meningkatkan kualitas dalam diri kita, kompetensi kita, termasuk apa saja yang kita butuhkan untuk kita bisa menjadi perform di organisasi tersebut. Nah, nomor 5 ini kita bicara tentang hal yang sangat basic, kompetensi. Jadi ketika teman-teman akan bekerja dalam suatu organisasi dan teman-teman akan berkarya, akan berkarir, akan menghasilkan sebuah karya, tidak ada cara lain selain kita mengupgrade diri kita. Upskilling juga, kita juga menyesuaikan atau job alignment dari job requirement yang ada. Bahasa sederhananya, kita harus menunjukkan kompetensi yang mumpuni. Apa kompetensi yang mumpuni? Knowledge yang dimiliki mendukung pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kak Mika, aku nggak punya knowledge-nya, aku nggak punya kekuatan pengetahuan itu. Bahkan waktu saya kuliah, ketika saya bekerja, itu benar-benar berbeda. Sehingga pengetahuannya, ini pengetahuan yang baru. Maka ketika tidak memilikinya, belajar. Ketika tidak memilikinya, ikut training. Ketika tidak memilikinya, mentoring. Ketika tidak memilikinya, bahkan ikut sertifikasi membuat kita memiliki knowledge itu. Dan yang kedua, teman-teman juga harus punya skillnya. Bagaimana supaya bisa punya skillnya Kak Mika? Langsung terjun ke lapangan, terlibat. Dan benar-benar tidak hanya terlibat dan terjun, teman-teman belajar di setiap prosesnya. It's okay ketika teman-teman baru masuk, baru terlibat, Kak aku jadi kayak ini deh, nggak tahu apa-apa. Kak Mika aku jadi seperti kehilangan arah. Jangan teman-teman. Jadi ketika teman-teman masuk, teman-teman nikmatin prosesnya. Karena ketika teman-teman menikmati prosesnya, teman-teman perlahan akan menguasai knowledge-nya dan akan memiliki skill-nya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah di dalam kompetensi adalah attitude. Nah, attitude ini yang membedakan kita bisa confident, ya atau tidak. Karena ketika teman-teman memiliki attitude yang baik, teman-teman memiliki attitude yang positif, teman-teman menunjukkan attitude yang kuat, attitude yang produktif, maka teman-teman akan bisa menjadi percaya diri. Kenapa attitude bisa mempengaruhi percaya diri? Karena attitude bicara tentang sikap mental. Nah, sikap mental ini bisa negatif, bisa positif, teman-teman. Kalau teman-teman menunjukkan attitude dengan sikap mental yang negatif, maka teman-teman akan sulit untuk percaya diri. Kenapa? Public enemy-nya banyak, musuhnya banyak, lawannya banyak. Bahkan itu akan membuat teman-teman sulit untuk percaya diri. Kenapa? Aspek percaya diri itu ada satu aspek yang sangat penting teman-teman. Aspek itu adalah yang disebut dengan dukungan. Apa maksudnya dukungan? Kita akan lebih menjadi percaya diri ketika ada yang, wah keren Pak Mika, keren Kak Mika, aku setuju dengan Kak Mika, dan Kak Mika panutanku. Kita confident naik. Kita akan bisa menjadi confident ketika kita bisa menunjukkan dan membantu masalah mereka. Oh ya, masalahmu seperti itu, oke, coba lakukan cara ini. Pasti berhasil, pasti oke. Wah keren banget ya Kak Mika ini ya, attitude-nya lain macam sebagainya, sehingga membuat saya lebih bisa menyelesaikan masalah saya. Confident-nya naik. Lihat bagaimana attitude sangat mempengaruhi performa kita dengan meraih dukungan-dukungan yang ada di sekitar kita. Itu ya teman-teman, bagaimana tips menjadi percaya diri di organisasi. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menjadi percaya diri, menjadi confident, dan tidak takut lagi untuk meraih mimpi yang tertinggi, karir yang tertinggi, ataupun apapun yang teman-teman rencanakan untuk dicapai di organisasi. Itu aja teman-teman, mengingatkan ini masih pandemi, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan juga jangan lupa jaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di sesi atau episode berikutnya. See you guys.